Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Siti Jenar dalam kurung artinya Tanah Merah, yang memiliki nama Abdul Jalil dan nama kecil San Ali dalam kurung, juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, Syekh Jabarantas. Beliau adalah seorang tokoh sufi dan penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Syekh Siti Jenar menurut DRS, Kiai Haji Agus Sunyoto MPD, beliau memiliki nama asli San Ali dalam kurung bangsawan Malaka dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan pada saat berdakwah keliling Nusa Jawa dari pesisir utara Jawa hingga pedalaman inilah beliau mendapat beberapa julukan Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, Syekh Jabarantas, dan lainnya. Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk selalu tumbuh berkembang seperti pohon Sidratul Muntaha yang selalu aktif, progresif, dan positif. Membangkitkan pribadi insun sejati melalui Tauhid Al-Wujud atau yang kenal dengan judul buku ini adalah Manunggaling Kaula Gusti. Gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar bersumbu pada pembebasan kultural yang meliputi pembebasan kemanusiaan dari kungkungan struktur politik yang berdalih agama sekaligus pembebasan dari pasungan keagamaan yang formalistik. Jadi, Syekh Siti Jenar bukan hanya seorang penyebar agama Islam awal di Indonesia, namun sekaligus seorang suci yang sangat dihormati berbagai kalangan sampai saat ini. Karena memang ajarannya yang aplikatif secara lahir dan batin juga mampu membawa rasa kebebasan bagi para penganutnya. Unsur kebebasan di bawah naungan kemanunggalan inilah mutiara yang termahal dalam hidup. Para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana hancurnya sifat-sifat buruk pada manusia. Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana dalam kurung Manunggaling Kaula Gusti. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam roh Tuhan. Ahmad Chojim dalam bukunya Syekh Siti Jenar menjelaskan ketika Demak masih sibuk dalam penaklukan, ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Naskah Negara Kertabumi Sarga 3077 menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia berguru kepada seorang yang menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang itu bernama Abdul Malik Al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf sehingga ia sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf tersebut, ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiqrah. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut tarekat Syatariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya, yang juga guru ruhaninya, Syekh Datuk Kahfi. Menurut Atlas Wali Songo, Ordo Akmiyah terkait dengan cabang No Orbaksi Hamadani Muhammad No Orbaksi terkait dengan Kubrawi Sufi Syekh Mir Sayyid Ali Hamadani Kubrawi. Semua Wali Songo berdakwah di bawah bimbingan Mir Sayyid Ali Hamadani Kubrawi dari Asia Tengah ke Indonesia dalam waktu yang berbeda garis dan tahapan yang berjenar. Syekh Jamaldin Husain Kubra murid Ali Hamadani Kubrawi. Syekh Ibrahim Samarkandi Uzbekistan murid Ishak Hatlani, beliau menerima khalafat Kubrawi dari Sayyid Ali Hamadani Safi Kubrawi. Setelah Sunan Ampel menerima Kubrawi tarakat dari Syekh Ahmad Jamidul Kubra II. Dia adalah murid Abdullah Baraza Sabadi. Abdullah Baraza Sabadi dan Muhammad No Orbaks Akmiyah Tarekat adalah murid Ishak Hatlani Tajikistan. Ishak Hatlani adalah murid Sayyid Ali Hamadani Kubrawi. Setelah Ishak Hatlani, Muhammad No Orbaks Akmaliyah disengketakan ke Abdullah Barsi Sabadi. Setelah perselisihan ini terlihat di Wali Song dan Syekh Jenar. Pergumulan menguasai berbagai disiplin keilmuan di Baghdad yang dewasa itu merupakan pusat peradaban telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Jalil berbeda dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik dalam kurung logika. Sehingga ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf yang merupakan pengetahuan intuitif yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis.
Sebab Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa pengetahuan makrifat dalam kurung gnostik yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat dalam kurung kode yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan gnostik harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Aulia al-Ashrah dalam kurung sekelumit hikmah tentang wali ke-10 ditulis oleh Kiai Haji Abil Fadol Senori Tuban. Dalam versi ini, Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Syekh Abdul Jalil atau Sunan Jepara, keturunan dari Syekh Maulana Ishaq. Ia dihukum mati bukan karena ajarannya, melainkan lebih karena alasan politik. Sunan Jepara dimakamkan di Jepara di samping makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Syekh Siti Jenar yang merupakan wali kontroversial ternyata tidak wafat dieksekusi seperti dipersepsikan masyarakat Islam selama ini. Saya meneliti sejarah Syekh Siti Jenar dari sekitar 300 pustaka kuno yang tidak ada di perpustakaan. Ternyata persepsi tentang Syekh Siti Jenar seperti selama ini tidak benar, kata Agus Sunyoto selaku penulis buku di Surabaya. Maulana Isa, kakek dari Syekh Siti Jenar, adalah seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Putranya bernama Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Soleh, dalam kurung ayah dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Ahmad, kakak dari ayah Syekh Siti Jenar, memiliki putra yang selanjutnya dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe.